Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kali ini Forum Penyelamat Hutan Jawa sedang berdiskusi dengan para pelaku di bidang kehutanan. Di sini hadir para rimbawan, saya perkenalkan rimbawan sebelah kiri saya. Lalu juga hadir para tokoh dari karyawan perhutani, ya, tapi bukan di level direksi atau pengawas, ya, tapi lebih kepada mewakili para karyawan perhutani yang konon kabarnya hari ini sedang melakukan upaya hukum, melakukan tindakan, ya, lewat TUN, dan juga sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa di ibu kota. Nah, kita kembali kepada sebuah persoalan mendasar dan kita lakukan evaluasi setelah FPHJ juga melakukan sebuah perjalanan dan melihat secara objektif tentang apa yang selama ini lihat di lapangan pasca dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 39 ya tahun 2017 ya. Ya misalnya kita lihat kalau Jawa Barat sudahlah kita tahu memang di beberapa titik di Banten juga sudah kita lihat secara langsung di Sukabumi, apalagi di daerah Bandung Raya. Tapi kemarin ada yang memang kita khusus juga melihat di Jawa Tengah, yaitu di Taman Sari, yaitu di daerah mana kan? Pemalang, ya, yang kita melihat di situ banyak tumpukan patok merah yang katanya diakui oleh BPN bukan, oleh pemerintah juga tidak, tapi ada kelompok masyarakat yang sudah menyiapkan patok-patok merah untuk memasang-masangkan di batas-batas tanah. Dan kita melihat ada 260 hektar lebih, ya, hutannya sudah habis dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kayu tersebut. Dan kemudian kita bergerak sebelum setelah bertemu dengan Pak Gubernur juga Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak Ganjar sudah menerima kita dan mengadakan diskusi. Lalu kita datang dikejutkan lagi oleh kita melihat malah digundih, ya, atau gerobokan, ya, dan itu ada bentangan kurang lebih 3.000 hektar yang sudah secara total berubah menjadi tanaman jagung, ya, hanya 1-2 ada tanaman itu. Tetapi ada yang menarik juga, di situ ada plang suatu badan usaha yang konon kabarnya adalah PMA, ya, dari luar memasang plang secara atraktif yang kemudian waktu menjelang kunjungan Komisi 4 di situ pelangnya sudah diturunkan. Ya nggak apa-apa lah, itu urusan mereka tentang bersandiwara itu. Dan ada juga gedung bangunan peternakan di tempat itu, kan. Jadi kita lihat bukan cerita tapi bukan informasi, kita lihat di lapangan. Dan syukur alhamdulillah sudah mendapat perhatian, ya, ada kunjungan dari DPR RI, ya, Komisi 4 yang memang sebelum reses ini ada kunjungan. Nah, kemarin kita meneruskan juga ada penasaran berjalan ke daerah Jawa Timur, ya, dan kita mulai dari Ngawi yang kebetulan secara administratif masih masuk ke wilayah Blora, yaitu Jawa Tengah, tapi secara pemangkuan hutan masuk ke Ngawi atau tidak di bawah di Prejatim, ya, Jawa Timur. Itu lebih ketat lagi, kita melihat ada di hamparan yang kurang lebih berapa 11.000 katanya, tepatnya 10.800 sekian, anggaplah 11.000 yang pakai khusus ranger aja sampai susah masuk. Jadi memang tempatnya agak bukan hanya eksklusif apa dibuat atau tidak, tetapi kita alhamdulillah bisa masuk ke situ. Dan ketika masuk ke tempat itu kita langsung dihadapkan dengan suatu hamparan kebun jagung sedikit, tapi umumnya kebun tebu. Di atas kurang lebih 6.000 hektar. Kita penasaran dan berbicara dengan masyarakat sekitar, juga dengan beberapa pelaku di sana. Konon kabarnya ini kawasan yang
dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijadikan KHDTK, yaitu kawasan dengan pengolahan dengan tujuan khusus. Nah, khusus itulah yang kemudian mungkin kita ingin, ya itu tampaknya, dan kita sangat miris melihatnya, sebab ada juga fasilitas perhutani yang sudah tidak berfungsi, tetapi simbol-simbolnya ada, dan konon kabarnya perhutani sudah tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan aparatnya pun setengah diusirlah dari tempat itu. Tetapi sebaliknya, bahwa dari pengelola pun yang efektif hanya ada 2 orang. Dan secara faktual memang tempat itu hari ini seperti setengah tidak bertuan, ya. Dan itu secara sporadis oleh kelompok-kelompok tertentu dijadikan ajang untuk melakukan penanaman tebu, ya. Dan yang kita lihat juga menurut informasi ada 500 hektar, ya, menjadi dialihfungsikan atau dijual oleh para penggarap ini kepada salah seorang anggota DPRD dari Bojonegoro. Itu bayangkan satu kebijakan yang dibebankan kepada sebuah universitas, ya, yang disebut Fakultas Kehutanan Gajah Mada, yang tentu banyak melahirkan para ahli, para direksi perhutani, para pejabat di Kementerian Kehutanan, bahkan Bapak Presiden pun alumni dari fakultas itu. Nah, yang kita maksud bukan menyoal soal itu, tapi bahwa itu adalah fakta di lapangan yang diserahkan kepada pihak dengan asumsi bahwa lepas dari perhutani, kondisi hutan untuk lebih baik. Nah, kita pun bergeser ke beberapa daerah yang di sana, ada di Blitar, ya. Di Blitar pun sama, ada kurang lebih 6.000 hektar, ya, sudah berubah fungsi, dan semuanya diarahkan ke kebun tebu. Karena menurut informasi dari Dinas Kehutanan Jawa Timur bahwa ada sebuah pabrik yang membuat pabrik dengan kapasitas lahan yang terbatas, tapi dia memaksa dan tidak memberikan satu penjelasan lebih rinci, dan prakteknya dilakukanlah sebuah agitasi yang akhirnya supply kepada pabrik tersebut menggunakan tebu yang bersumber dari lahan itu jelas masuk kepada kawasan atau yang diplotting menjadi KHDPK, ya. Nah, ini saya kira beberapa pengalaman yang kita kemarin diketahui langsung dan dirasakan, dan silakan pihak manapun untuk bisa berpendapat dan beropini. Nah, kali ini kita ingin juga lebih memperkuat atau memperjelas tentang positioning FPHJ yang tetap kita berpendapat bahwa bagaimana dampak dan bahaya dari sebuah kebijakan tentang pengalihfungsian hutan, ya, khususnya di Pulau Jawa, yang konon kabarnya bahwa hutan Pulau Jawa ini adalah bagian dari paru-paru dunia, dan kita berkomitmen terakhir dengan G20, dan juga sudah menjadi pemahaman umum bahwa hutan Pulau Jawa adalah paru-paru dunia. Dan khusus saya sebagai ketua forum teramanati oleh para leluhur masyarakat adat yang mewanti-wanti tentang polanya adanya pola keseimbangan. Nah, jadi sampai ini hari kita berpendapat bahwa mengkoreksi dan meminta peninjauan atas sebuah kebijakan tadi, dengan kata lain kita menolak kalau ada pengalihfungsian hutan sebanyak 1,1 juta, ya, dan mudah-mudahan ini juga bagian yang sedang diupayakan oleh DPR. Tetapi tentu publik ingin tahu dan kenapa kita melakukan satu perlawanan seperti itu. Barangkali ini hari bisa ditambah penjelasan atau alasan dari sisi yang berbeda, Kang, ya. Dari sisi konstitusi kita sudah paham semua bahwa
karena hutan menyangkut hayat hidup orang banyak, ya sesuai dengan jiwa dan semangat Undang Dasar 45 untuk mendapat suatu negara yang harus sebesar-besarnya diperhitungkan rakyat dan dikuasai oleh negara, ya, dan negara bisa mendelegasikan itu kepada sebuah institusi yang ditunjuk dan dipercaya oleh negara. Nah, barangkali para rimbawan nih punya tinjauan apa kira-kira dampak yang paling berbahaya dengan pengalih fungsian 1,1 juta hektar ini. Ya, silakan Kang Iman. Ya, Kang Iman ini seorang alumni dari IPB dan dia banyak berkecimpung dan hari ini masih menjadi seorang pengajar. Mungkin nilai-nilai pandangannya lebih objektif lah. Ya, silakan Pak Iman. Hari Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba meninjau ya terkait dengan kebijakan KDPK ini. Pertama kita paham semuanya bahwa hutan itu elemen lingkungan yang tidak tergantikan. Ya. Karena apa? Dia mempunyai fungsi hidrologis yang sangat penting. Kemudian juga ekologis lainnya, flora fauna, kemudian juga penyerapan CO2, kemudian produksi O2 yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, contoh saja untuk 1,1 juta hektar itu kalau curah hujannya di Jawa itu 3.000 mm, artinya ada 33 miliar kubik. 33 miliar Ya, kubik. air hujan yang ditampung oleh hutan dan dikelola oleh hutan menjadi untuk kepentingan kehidupan kita yang lebih baik, apakah irigasi segala macam, ya. Itu satu. Kemudian kedua, dari penyerapan CO2 gitu, itu sekitar 10 juta ton. Dari 1,1 juta itu bisa 10 sampai 11 juta ton per tahun. Per tahun. Oksigen. CO2. Oh, CO2. Ya. Demikian juga produksi oksigen. Bayangin pabrik mana yang bisa buat seperti itu selain hutan kan? Nah, artinya hutan itu memang merupakan elemen lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Gitu. Belum lagi terhadap sebagai habitat flora faunanya ya, macam satwa dan sebagainya. Jadi sangat itu. Itu pertama. Kenapa seperti itu kita harus pertahankan. Gitu. Dan undang-undang dulu 41 mensyaratkan luasan 30% dari luas pulau daratan harus ada hutan, gitu kan. Nah sekarang perhutani hanya punya sekitar, atau di Jawa itu hanya sekitar 20 berapa persen. Nah kalau ini dikurangin lagi, diambil oleh KDPK, ini kita sangat khawatir akan kurang dari untuk mencapai 30% itu. Begitu. Nah kemudian hal lain yang menyebabkan tinjauan kritis kita adalah bahwa hutan untuk kesejahteraan masyarakat itu prinsip-prinsip yang dipegang adalah dengan cara mengelola hutan dengan baik. Dari situ ada manfaat ekologis, ekonomi, sosial, segala macam. Itu yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Bukan dengan bagi-bagi lahan untuk kesejahteraan masyarakat, itu tidak akan terjadi. Ya begitu. Jadi KDPK ini sudah menyalahi prinsip pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Menyalahi prinsip. Seperti itu. Karena apa? Ya faktanya dengan dibagi-bagi pada orang sangat sulit kita harapkan itu menjadi hutan. Karena apa? Karena juga dengan proses seperti itu ada perubahan pola pengolahan yang tadinya organisasional. Perhutani bayangkan mengelola sekian itu mempunyai unit kerja tuh berapa puluh ribu. Mulai dari KRPH sampai direktur mandor. Iya, sampai mandor. Itu sekitar 15.000 unit kerja dibutuhkan. Nah, 1,1 juta sudah siap belum pemerintah? Punya nggak kelengkapan itu? Ya. Kemudian SDM-nya, kalau rasionya satu mandor itu 100 orang, itu dibutuhkan 11.000 mandornya iya, untuk mengelola. Iya, 11.000 orang. Kemudian itu yang di lapangan, belum di tingkat manajerialnya. Mungkin total bisa 15.000 orang dibutuhkan untuk 1,1 juta hektar. Dengan kata lain, Pak Iman berasumsi kalau ini diserahkan ke individu masyarakat dengan waktu berapa? 35 tahun. Tahun. Ya, seperti itu. Itu bakal rusak lah, tidak mungkin. Ya,
yang menjadi nggak tepat itu atau tidak lebih manajeble itu dari organisasional menjadi individual. Ya, individual. Yang tadinya organisasional ada strukturnya, ada sistemnya, ada SDM-nya, ada pendanaannya, menjadi individual yang kumaha maneh wae gitu. Nah ini yang tidak memungkinkan 1,1 juta hektar menjadi hutan. Ya, dengan penguasaan 2 hektar pun nggak mungkin mereka menanam hutan begitu. Ya, secara itu ya. Jadi secara organisasi begitu. Kemudian ya itu dari infrastruktur organisasi ya. Struktur tadi sudah kita bahas. Kebutuhan itu gitu kan. Nah, di KHDP kita nggak lihat itu disiapkan. Ya, kemudian juga SDM-nya juga. Belum lagi pendanaan. Kemudian yang ketiga adalah ya pendanaan sistem ya segala macam, sarpras segala macam yang dibutuhkan itu nggak dipenuhi tadi. Kemudian yang ketiga adalah implementasi KHDPK ini tidak memenuhi prinsip-prinsip good governance. Kenapa demikian? Pertama, dalam penetapan kawasan tidak secara transparan, tidak akuntabel dalam penetapan kawasan. Contoh di kawasan wisata alam itu diplotting jadi KHDPK. Apa kepentingan? Ya kan? Kemudian banyak kawasan-kawasan KHDPK itu kawasan dengan pengelolaan khusus. Artinya yang menangani siapa itu? Nah ini ada mereka menetapkan, tapi secara organisasional enggak proporsional. Ya pasti bukan perhutani ya, lagi. Bukan perhutani lagi ya. Nah kemudian tadi good governance-nya. Dari penetapan kawasan yang 1,1 juta hektar itu, luas kawasan hutan rusak di Jawa itu hanya sekitar 350.000 hektar. 350.000 hektar. Dari 2 juta. Dari kalau nggak salah luas hutan di Jawa keseluruhan sekitar 3 juta lebih. Ya kan? Nah, bukan di perhutani aja yang 350 itu. Oh, ya. 39. Yang di perhutani kalau nggak salah berapa? Nah, artinya yang rusak itu sekian, 350 itu termasuk yang taman nasional juga sebetulnya. Tetapi yang diambil dari perhutani 1,1 juta hektar. Ini reasoningnya apa? Ya kan? Nah, itu yang kita pertanyakan. Enggak transparansinya di situ. Kemudian fakta-fakta di lapangan, itu banyak kawasan hutan yang masih bagus. Itu diplotting itu ke KHDPK. Jadi gini Pak Iman, ada saya mendengar dari anggota Dewan ya Wakil Rakyat bahwa Menteri kita itu Menteri Kehutanan tetap memaksakan KHDPK dengan asumsi untuk hutan yang sudah rusaknya kurang dari 10%. Iya. Itu benar nggak sih? Faktanya tidak demikian. Faktanya tidak Iya. demikian. Kayak Kita di bisa Cibaliung tunjukkan, kan? Cibaliung segala Ya, macam. contoh. Iya. Ya. Kemudian juga banyak kayak di Tanjung Upas itu kawasan wisata gitu kan, Iya. untuk kepentingan sendiri. Hanya kurang tepat. Kemudian yang kedua, tidak transparansinya adalah penetapan penerima hak ini, ya kan? Siapa itu SPI, Serikat Petani Indonesia misalnya? Dia tunjuk aja, dapat kawasan di plotting di situ di Banten misalnya, bukan orang Banten juga gitu kan, dan lain-lain gitu. Ya. Nah artinya itu menyebabkan banyak penumpang gelap di sini ya, dalam penetapan pemegang hak itu. Ada yang namanya alumni, ya kan, alumni perguruan tinggi, ada yang nggak jelas lah. Ya. Nah ini yang menyebabkan juga akhirnya konflik dengan masyarakat yang sudah ada di situ. Ya. Akibatnya begitu. Jadi governance-nya seperti itu, kurang akuntabel dalam penetapan kawasannya, kurang akuntabel dalam penetapan penerima hak, kemudian kurang akuntabel juga dalam menetapkan siapa yang mendampingi itu. Ya. Bukan kurang tidak lah gitu ya. Iya. Nah, tahu saya sih harus ada proses lelang dan sebagainya, kita nggak mengenal. Nah itu kira-kira permasalahan yang ada di tadi itu. Nah akibatnya apa? Dengan akibat seperti ini, itu muncul penumpang-penumpang gelap yang mengambil kesempatan adanya kebijakan ini untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya, ataupun komunitasnya. Gitu. Nah itu sudah terjadi. Ya, kayak tadi Atang katakan, ada pengusaha yang mengambil beli dari lahan masyarakat seluas berapa ribu hektar dan sebagainya. Banyak itu di mana-mana. Pak Iman, ada hal yang menarik ya ketika kita lihat di Tegal yang tadi Taman Sari itu yang 265 hektar jatinya tidak ada,
lalu kemudian di Buni ada 3.000 hektar, kemarin lebih hebat lagi ada 6.000, kan itu di atasnya ada kayu, ya. Iya. Habis, Ada ya. kayu jati. Kira-kira kalau 1 hektar kayu jati rata-rata berapa? Ya kalau normal itu Ya. bisa 1 hektar itu sekitar 100 sampai 200. 200 Kalau yang bagus kubik, ya. 200 kubik. Harga kayu jati berapa? Minimal 2 juta. 2 juta. Andai kata minimal ya, katanya ada 3 Ya. juta, anggaplah minimal 2 juta. 2 juta. Kira-kira berapa? Berapa dihitung? 1,2 triliun. Iya, 1 hektar 2 miliar, sekarang 2. 1,2 triliun. Nah, itu kerugian. Siapa yang bertanggung Peluangnya jawab? Ya. hilang ya. Itu saya kira ini juga bagian dari satu hal yang harus dilihat ya. Ya. Jadi kalau pajak sekarang sedang lihat begitu, harusnya kan ini juga aset negara kan yang menguap begitu saja, dan siapa yang harus bertanggung jawab, termasuk di mana di Getas kemarin kan ada 6.000. Faktanya kan jadi Makanya seperti itu. itu ya. Oke lah, tadi dari sisi Ya masih ada ya. Tadi Ya, kan ya. ya. Kaitannya dengan penumpang gelap itu. ya Sehingga di situ ada jual beli ya dan apa, ya kan? Kemudian ada pungutan ternyata. ya Ternyata orang-orang yang mendapatkan hak juga dipungut nih ya sama si Anu nih gitu. Kita punya bukti-buktinya itu ya. Kemudian ada pungutan di situ. Nah akibatnya menjadi nggak jelas lah. pungutan atau jual beli juga Pak Ibu? Iya jual beli Beli juga, juga. pungutan juga ya. Ya. Ada di situ. Ada kelompok yang memang menyiapkan kayak Gundih kan itu udah jelas dikuasai oleh satu perusahaan. Artinya kan petani hanya jadi ada alat saja. Lalu kemarin di mana di Getas kita juga menemukan yang sama. Bahkan ada anggota DPRD di situ yang menguasai 500 hektar. Dia ada transaksi kan. Jadi benar kan belum tentu untuk petani. Ya. Ya. Jadi karena ketidakbaikan dalam manajerial tadi ya, strukturnya dan sebagainya, akhirnya peluang itu muncul dan marak di mana-mana. Termasuk di Kerawang ya yang kemarin juga sama, ada bahkan jadi tempat pembuangan limbah, ada industri. Illegal logging muncul. Ya, Nah, ini dari kawasan-kawasan yang diplotting masih bagus, kemudian kita tahu bahwa syaratnya 10%, yang 10% maka dibuat dulu 10%. saya kira yang 10 Sesuai dengan untuk bagaimana 10% ya dihajar juga, Dihajar kan, juga. supaya Illegal seolah-olah logging. kurang dari 10%. Iya, ini proses pengusahaan fakta Ada. di lapangan. Praktek pembusukan lah ya, Iya. pembusukan bahwa sehingga untuk masuk ke HDPK hutannya kurang dari 10%, padahal kurang 10%-nya juga dibuat gitu ya, dibuat. Dan Ya. oleh yang selama ini mereka mendapat pendelegasian ya seperti tadi yang serikat-serikat itu yang oleh di mata kita mah ya dimensinya penjara kan selama ini. Jadi kalau menurut Pak Iman bahwa itu bukan hanya kerugian tadi secara biologi, secara hidrologi, secara ekologi, dan juga berbahaya dampak sosial ya, Betul. dari Nah, akhirnya ada konflik ya ada di konflik. masyarakat seperti itu. Nah, tentu dari pengrusakan lingkungan itu ya ada banjir, ada kekeringan. Kita udah lihat TV di mana-mana hampir banjir besar seperti itu. Saya yakin betul itu karena proses-proses yang nggak benar ini. Nah, ya kira-kira seperti itu. Kenapa kita mengajukan kritis terhadap HDPK ini, gitu kan? Ya intinya tidak setuju lah ya, dialih fungsikan hutan itu. Oke Pak Dadang, ini beliau sebagai mantan kepala perhutani yang juga berjiwa wibawan gitu, dan seorang wibawan dan pernah menjadi pembina LMDH. Nah Sampai kan sekarang? ya sebagai tokoh LMDH lah. Saya tidak ya LMDH juga ada LMDH Tapak, ada LMDH Paguyuban ya. Ada semacam alasan selama ini bukankah LMDH itu adalah mewakili masyarakat di sekitar hutan, sehingga ini untuk menepi sebuah anggapan bahwa seolah-olah HDPK ini karena selama ini masyarakat di sekitar hutan tidak punya akses dan pertumbuhan penduduk kata Menteri BUMN kita bertambah, sehingga hutan, apa betul selama ini hutan masyarakat sekitar hutan tidak ada akses ke hutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Eka. Saya mungkin mundur sedikit Ya. kaitan dengan LMDH. Jadi pasca
reformasi tahun 98, kita semua tahu susah untuk masuk hutan. Ya. Susah. Seperti saya pernah jadi ADM Pasti. Itu seragam perhutani itu rubah putih-putih karena takut masuk hutan. Nah, pada tahun 90 pasca reformasi, saya mau ke Jawa Barat mulai tahun 2000. Ya. 2000. Nah, kita dengan masyarakat desa hutan yang berdampingan dengan hutan dibentuk kelompok tani hutan Kelompok tani hutan. pertama. Di samping, Namanya KTH ya. ya. Nah, pada saat gubernurnya Pak Dhani, Ya. itu mungkin 2003 itu. Saya 2000 ingat. keemasan KTH, Ya. sehingga dirubah jangan KTH dari kontak tani hutan andalan. Ya. Jadi pada zaman Pak Dhani, kalau rapat dengan dinas semua sektoral, yang ada di depan itu duduk satu gubernur Jawa Barat, di samping Pak KTN, Pak OO. Nah, satu lagi ketua KTH, kelompok tani hutan andalan. Jadi semua asisten di belakang, kepala dinas di depan. Itu pertama oleh Pak Dhani ini bagaimana kontak tani hutan andalan. Pak Dhani itu Gubernur Jawa Barat. Gubernur ya. Jawa Barat. 2003-2008. Betul. Saya ingat sebab saya ketua DPRD. Iya. Nah, Ya. betul, betul, Ya, Kang ya, Eka. ya, ya. Nah, pada tahun 2003, itu waktu itu saya di Biro Pembinaan Hutan, membentuk KTH andalan itu hanya 300 orang kepala desa, bukan kepala desa, perwakilan kelompok tani di desa-desa itu hanya 300-an. Nah, setelah itu terbentuk Jawa Tengah, Jawa Timur belum. Nah, pada saat itu terus Jawa Tengah, Jawa Timur terbentuk, akhirnya di perkembangan ini jadi lembaga masyarakat desa. LMDH. Oh, embrionya dari situ. Dari sana, LMDH ini kalau tidak salah se-Jawa itu hampir 6.000. 6.000. Nah, kalau lembaga masyarakat desa hutan yang sudah kerjasama dengan ADM setempat Ya. yang bernotaris. Nah, kami akan sampaikan sekarang persoalan konflik sosial. Itu pasti. Karena apa? Karena mereka yang sudah tadi turun-menurun bekerjasama dengan perhutani di daerah Tumpang Sari dan lain-lain. Nah, sekarang ada sinyalemen. Bagaimana aksesnya nggak dibuka? Aksesnya nggak dibuka untuk siapa? Untuk masyarakat luar, kecamatan luar, kabupaten luar. Kalau masyarakat itu dari zaman dulu ke arah itu akses itu dibuka. Bukan aset. Akses. Akses. Nah, jadi sebenarnya yang tidak kebagian itu masyarakat yang mana? Nah, sehingga betul terjadi jadi domba. Ada dari LMDH yang dulu sudah terbentuk, sekarang bagaimana caranya ikut ke. Jadi dengan kata lain sebetulnya dari dulu pun perhutani sudah membuka diri ya, Sangat. membuka diri dan melakukan kerjasama dengan Betul. masyarakat Iya. sekitar hutan. Iya. Ya, yang Iya. sebenarnya. Jadi asumsi atau anggapan bahwa selama ini perhutani tidak bisa diakses, lalu masyarakat di sekitar hutan miskin, sehingga perlu ada sebuah regulasi yang mendobrak itu karena alasan ada yang menyatakan bahwa perhutani itu lebih kolonial dari kolonial gitu kan. Itu kan saya kira tidak benar. Tidak kan? benar. Bahwa sebenarnya seiring dengan perjalanan perhutani pun jadi nah yang sekarang program KHDPK ini apakah LMDH itu bukan yang kemudian diberikan Ya. ruang itu Pak Iman ya yang diberikan Tidak kan semua. tadi ada kerjasama nih Betul, LMDH dengan betul. perhutani lalu sekarang ada KHDPK Ya. yang ditunjuknya bukan yang di LMDH itu kan Bukan, mungkin ada yang di LMDH yang sudah kerjasama dengan kita, tetapi kan dengan
Yang kawan kemarin konflik di mana? Di Pati. Di Pati. Nah. Lalu juga di Cibaliung ya, di mana? Lalu ada di Ya. Tangerang. Adanya dua legal. Sebagian, yang Ya, sebagian kecil ada yang dari LMDA kita yang ikut ke sana. Ada. Nah kalau yang di Pati, saya mantan ada yang Pati. Ya, Jadi saya tahu persis itu yang namanya hutan ini paling aman seluruh dunia lah. Regalo itu. Karena ada siapa? Ada Pak Kiai Sahal. Pak Kiai Sahal itu. Jadi sebetulnya hutan di Jawa ini pada dasarnya sudah terbagi kerjasama dengan masyarakat di sekitar hutan. Yang jumlahnya tadi berapa? Hampir 6.000. 6.000. Kalau di Jawa Barat 1.600. 1.600-an ya yang Ya. saya tahu. Ya. Jadi kalau sekarang ada sebuah regulasi baru Iya. dengan KHDPK atau Iya. Perhusos atau Gema PS Iya. yang notabene bukan LMDA udah pasti kan, ya itu yang ributan itu kan. Ya itu terima kasih pada nggak ini biar jelas. Jadi kita jangan ngarang-ngarang sepertinya sekam tidak ada konflik, ini jelas ada konflik dan itu alasannya yang disebut tumpang tindih kepentingan tadi ya. Dan sebetulnya masyarakat di sekitar hutan dari zaman dulu, saya anak mandor loh Pak Dadang. Kalau Pak Dadang mah Kadipre pernah jadi ADM, bapak saya Pak Manor, Menteri Kehutanan. Jadi kita tahu, kan kita juga ada harmonis dengan masyarakat ya. Bahkan bikin tim sepak bola, bikin reog, benang penca dengan masyarakat dan bergaul. Dan tidak ada masalah, dan masyarakat juga tidak meminta haknya kok. Tahu bahwa itu milik negara, atau disebut ngahuma. Ya. Kalau di mana? Kalau di Jawa Tengah penyanggem ya. Pesanggem. Dan harmonis kan, itu kan yang dimaksud. Jadi tidak benar ada asumsi bahwa selama ini perhutani Tidak menutup merupakan. diri dan tidak mengakomodir masyarakat di sekitar hutan. Nah jadi kalau ada KHDPK yang seolah beragitasi menuduh seperti itu, wah ini jangan-jangan yang merasa tidak terakomodirnya ini bukan petani ini. Di atasnya petani yang dari langit ya. Oke, ini ada. Ini Kang Eka satu Ini lagi. ada sama lagi. Ini persoalan. Saya pembina itu mulai tahun 2000. Ya, Sekarang tuh masih tetap. ya. Jadi yang bahaya kemungkinan Ya. mereka akan protes karena perjanjian dengan perhutani setempat yang bernotaris sekarang pindah tangan. Nah itu pasti. Walau alam itu. Saya dengar ya Walau ada alam. apapun karena itu menyangkut harga martabat dan kehidupan dia ya pasti akan terjadi dan makanya itu pertanyaan besar yang Gema PS itu siapa gitu kan. Ada orang yang mengiwir-ngiwir SK terus mengekspansi, mengintimidasi bahkan lewat jalur beberapa birokrasi yang itu ya sudah ada resiko konflik pasti ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa tidak benar selama ini bahwa perhutani atau pengelola hutan tidak memberikan akses kepada masyarakat dan sudah terjadi sebetulnya harmonisasi ya, tapi bukan mereka yang serikat-serikat tadi memang ya. Satu lagi, Ya, PS itu sudah perhutani lapangan mulai tahun 1980. ada data nggak Ada. bahwa LMDH itu menghasilkan ketahanan pangan sebetulnya? Ada. Cuman kan tidak terbuka ya. Iya. Itu yang saya kira harus juga Ada. diketahui oleh negara bahwa sebetulnya ada subsidi, kontribusi dari perhutani dalam konteks perhutanan yang sosial yang dikelola oleh LMDH itu untuk ketahanan pangan negara. Triliunan ya. Jadi padi saja, waktu saya lapor dengan Pak Dani, Pak Gubernur, Ya. itu 100.000 ton baru padi. Beras. Belum jagung, Jagung. belum singkong. Saya melihat kalau begitu di Jawa Tengah bisa swasembada jagung itu justru lahan perhutani kan. Ya. Ya selama ini kan, dan itu yang tidak pernah terbuka. Gerobogan. Ya. Oke. Ya. Ya, ini saya bergeser ya ke Sekar nih, yang konon kabarnya bahwa Sekar juga bagian dari hal yang merasa dirugikan dengan sebuah kebijakan itu sehingga pernah ada unjuk rasa ya di Patung Kuda walaupun ya apa didengar atau tidak tadi diombang ambing ASP sana sini lalu terakhir Sekar ini melakukan apa satu gugatan ya Watun saya juga sempat menghadiri
lalu melihat gitu secara nyata teman-teman LPHD semua menyaksikan. Nah, apa dasar Sekar sehingga harus melakukan tindakan ini? Apa yang dirasakan? Maksudnya Sekar ini kan serikat karyawan ya, sementara direksinya kalem-kalem aja begitu. Ya, ini justru Sekar ini yang berontak, yang agak sama dengan kita pikirannya. Coba Pak Agus jelaskan Pak Agus. Baik, terima kasih. Ya, Jadi kami serikat karyawan tentunya ada dua marwah. Pertama kami selaku karyawan, dan yang kedua secara psikologis kami ini adalah pelaku pengelolaan hutan di Jawa, khususnya di hutan lindung dan hutan industri. Sehingga ada dua hubungan, ada hubungan psikologis dan ada hubungan campur kerjaan ya. sehingga wajar lah kalau kami selaku warga negara yang kebetulan KTP-nya itu adalah karyawan Gelisah. bukan gelisah dan resah. Ada berapa tuh karyawan perhutani? Kami kalau sekarang itu 15 ya. Pada 15 saat kami apa? 15.000 ribuan di sepulau Jawa ya. Pulau Madura. Dan kemudian kami juga dulu sudah mengingatkan yang kami lakukan semua masih dalam rangka aturan hukum di negara. Kami melakukan penyampaian aspirasi pada tahun lalu sekitar bulan Juni dan Juli 2 kali. Itu di Patung Kuda di depan istana Presiden untuk menyampaikan aspirasi terhadap kegelisahan kami dengan adanya SK 287 tentang KHDP yang mengatur kawasan dan produksi itu di Pulau Jawa ini yang menetapkan kurang lebih 1,1 juta hektar. Kemudian kalau dengan perhutani kok berbeda? Ya beda. Dengan direksi maksudnya. Ya kan karyawan perhutani juga perhutani dong. Ya. Kalau kamu WNI-nya Pak. Ya. Kalau direksi kan bukan WNI. Bukan dia perhutani. Jadi itu hal yang berbeda karena kegelisahan itulah. Terus apa yang dikhawatirkan? Tentunya banyak hal. Mulai dari aspek keberlanjutan perusahaan sampai keberlanjutan fungsi hutan Jawa. Karena kami sangat tahu tentang kemudian karena kami menyampaikan aspirasi di kaum dan tidak ada respon apa. Secara umum tidak ada respon, sehingga kami juga menyalurkan melalui tantangan itu. Jadi kami melakukan gugatan sekitar bulan Gugatan terhadap SK 287. Gugatan itu tentunya adalah gugatan yang kami mengatakan indikasi yang terhadap pertentangan dengan di atasnya dan bukan hal itu. Dan perjalanan proses itu pun sudah masuk ke bulan ke-7. Bulan ke-7, berarti sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan dan mudah-mudahan dalam waktu 2-3 minggu ke depan ini sudah ada. Ya, tentunya kami berharap majelis yang menangani ini diberi hidayah sehingga bisa memutuskan dengan adil dan cerdas. Adil dan cerdas ya. Sulit untuk adil saja, Ya. tapi harus cerdas. Oh, dalam proses itu kita kan menghadirkan saksi ahli ya, ada beberapa saksi ahli, tapi katanya juga pihak yang digugat menghadirkan saksi ahli. Itu siapa saksi ahli? Yang di itu ya apa? Yang di tergugat itu dari itu Ya yang digugat kan Kemen LHK, yang digugat dengan LHK. dengan atau Kemen LHK saja. Yang digugat kan SK 287 produk 287 itu dari LHK. Ya. Kita waktu itu sebagai penggugat menghadirkan saksi ahli dari kepala biro lembaga administrasi negara Ya, lah. sama dari Unuk ini. Yang satu lagi saksi ahli ini dia hidup pernah di 2 instansi. Yang Ya. satu pernah di sebagai pejabat di LHK dan juga
sebagai mantan dirut Oh, Pak Tani, Soto Pak itu. Soto, Itu kita itu menghadirkan. saksi ahli Saksi ahli dari tergugat. Ya, kalau yang digugat Nah, informasi kalau yang digugat itu mendatangkan saksi ahlinya itu Profesor apa? Sana Triawan. oh yang gemar Ya, itu. dengan gema PS itu ya. Dan satu lagi saksi ahlinya dari itu apa gitu. Ya, mudah-mudahan kami sebagai penggugat ini nanti mendapatkan jawaban yang tadi itu yang adil dan juga cerdas gitu. Terakhir kami kemarin turun ini pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini diawali oleh permintaan dari berbagai kami itu direktur pas. Ternyata ada balasan juga dari tergugat juga minta ada pemeriksaan lapangan yang disediakan di daerah. Sudah ada pemeriksaan lapangan. Sudah. Sudah, dan ini merupakan kayaknya nih ya proses terakhir dari proses gugatan tuntutan. Kenapa? Itu disepakati tempat itu memang. Ya, disepakati. Kenapa kita menunjuk tempat itu? Nah, kita waktu itu lawyer menunjuk kenapa di lokasi wisata Raja Upas, karena kita akan memperlihatkan. Oh, yang kemarin ribut itu. Ya itu. Oh, ya. Sebelum kita kita ke sana duluan, Ya. di ributnya kemarin. Jadi kita waktu pantesan. mendatangkan, kita menghadirkan majelis itu memperlihatkan kepada majelis bahwa terjadi adanya izin di atas izin. Nah, lokasi Ranca Upas ini kan yang sudah dikelola Perhutani, ya, itu bagaimana mana di PP 23 kan bahwa wilayah KDPK ini adalah di lokasi di luar. Oh, jadi Ranca Upas itu di luar, termasuk yang di bidang apa di BUMN Perhutanan. diplot untuk HDPK. Ternyata itu masuk ke HDPK juga. Nah, di situ terbukti majelis diperlihatkan oleh ahli JIS kita ini loh bahwa KHDPK itu numpuk di lokasi kawasan kita gitu. Di Jadi kawasan memang yang Ranca masih Upas produktif. itu Ya, kawasan wisata yang ada dalam peta indikatif untuk KHDPK. tuh. Ya kalau begitu sih nyalemen kita tidak terlalu salah. Kalau Ya. kemarin sepertinya memang Ranca Upas ini ada hal yang ya tidak masuk akal kan. Iya. Ada mobilisasi motor, Berkaitan ada dengan ini juga. ada Iya, provokasi. berkaitan dengan itu. Lalu besoknya ada orang demo, Iya, membubarkan betul. Perhutani. Dan saya dengar juga katanya ada ekspansi lewat telepon dari pengawas Perhutani. Dewan pengawas. Iya, saya dengar. Standar gitu, Nah, Mbak. makanya ini kan ya bukan baru dengar ya, kita faktual kok. Kita kan amati. Jadi jawab layak pada pasti. Oke, Pak. Tampaknya bapak-bapak ini lebih berani dari saya ya. Kan kalau ini birokrasi ya, perintah lewat Perhutani, tapi karyawan Sekar kan tidak senada dengan direksi. Apa selama ini nggak ada sanksi begitu dari direksi? Karena kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan gitu ya. Ya, Kita melakukan menyampaikan pendapat di muka umum Ya. dilindungi undang-undang. Ya. Kita juga melakukan tuntutan juga ada ini aturannya. aturannya. Jadi setelah mana yang mau menyalahkan kami gitu. Ini jenderal lapangan ada nih. Intinya bahwa kita tetap akan berjuang melakukan perlawanan Ya. Dan kita menganggap bahwa tadi poinnya KHDPK ini bukan hanya mengganggu eksistensi kenyamanan bekerja sebagai pengabdi kehutanan selama ini, juga memang ada bahasa-bahasa ya kita juga akan dimatikan dan eksistensi Itu yang menjadi resah gelisah kami. itu ya saya kira wajar sebab ada 1,1 juta Betul. hektar lahan yang akan dialihfungsikan dan tidak menjadi penguasaan perhutani. Ya lepas dari itu saya kira bapak-bapak ya kita dalam konteks berjuang yang ini kita hari ini tegaskan juga bahwa perjuangan teman-teman Sekar lalu tadi kepikiran para senior rimbawan dan juga FPHJ yang dibentuk oleh para tokoh ya
seperti Kang Acil Bimbo, Pak Numan Abdul Hakim dari Jawa Barat yang dulu pernah jadi dewan pengawas ya, sebagai wakil gubernur. Beliau adalah mendirikan institusi ini, lalu juga para tokoh dari Jawa Tengah, dari Jogja, para mantan dirut perhutani dan juga pemerhati. Jadi EPHJ ini tidak sendiri dan kita juga ada bekerja sama. Nah bapak-bapak, kalaulah karena ini kita berhadapan dengan sebuah kondisi ya, bahkan konon kabarnya ya, saya maaf ya, dari penglihatan kami sebagai forum yang mengkaji itu dan melihat dan mendetilkan penglihatan itu, ya bersabar dulu sebentar, sebab mau bagaimana perhutani ini sehat, lalu kemudian perhutani ini akan menjadi sebuah institusi yang kredibel ya, sebab saya dengar juga di dalam tubuh perhutani ya, di level direksinya memang bukan yang datang dari habitat rimbawan begitu, orang yang dari kehutanan, dan yang lebih hebat lagi dewan pengawasnya disinyalir ada yang bersemangat justru ingin atau bagian dari yang ingin mempreteli perhutani, yang dalam hal ini sebagai desainer salah satu intelektual yang disebut reforma agraria. Kan sudah jelas bahwa KHDPK itu konsiderannya atau tujuannya pelaksanaan reforma agraria. Dalam konteks reforma agraria, EPHJ bukan berarti tidak setuju, karena itu program negara, program pemerintah, tetapi kita tetap mengingatkan kepada semua pihak, atau dengan kata lain tidak setuju kalau hutan dijadikan agenda reforma agraria, karena bukan hanya itu menyalahi daripada basis hutan itu sendiri yang tadi diuraikan oleh Pak Iman, mengajukan secara budaya bahwa hutan itu harus dijaga, dipelihara, dan merupakan sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 bahwa hutan ini bagian dari kepentingan umum yang harus dikelola oleh negara, ya, oleh negara, itu prinsipnya. Nah, pertanyaannya terakhir nih, Bapak Limbawan, andai kata kita juga hari ini tidak jelas mengambil sebuah jawaban, menerima sebuah jawaban, dan ini tetap kelihatan dipaksakan, walaupun kita dengar nih Komisi 4 DPR RI bahkan ketuanya sudah terang-terangan tidak menyetujui KHDPK diterapkan di Pulau Jawa, tapi yang kemarin kan tetap berjalan. Bahkan Menteri sekarang mengeluarkan lagi SK-SK baru kan tentang implementasi pelaksanaan itu, datang lagi seperti kasus di Kerawang dari tentang penataan hutan dan sebagainya. Nah, kita kira-kira ke depan apa mau berdiam? Toh kita tahu bahwa posisi hutan Jawa adalah milik dunia, ya, bahwa kita sudah dinobatkan menjadi paru-paru dunia. Dari bisik-bisik teman-teman para tokoh pendiri EPHJ ini ingin membawa dan mengangkat ini juga ke masalah dunia, sebab bagian dari kerusakan hutan itu bagian dari kejahatan lingkungan dunia, ya, internasional. Kira-kira bagaimana? Setuju nggak itu kalau kita munculkan juga bahwa ini akan menjadi perjuangan dan dimensinya internasional, ya? Dampak kemanusiaannya besar banget. Dan ini masalah kemanusiaan kan, kita berbicara kemanusiaan. Saya kira demikian, hadirin yang kami hormati, warga bangsa dan setanah air yang dapat